Halo teman-teman dan para bunda yang ingin mengupgrade ilmu supaya bisa berbisnis atau jualan dagangannya tambah laku, tambah laris. Hari ini Kang Poci akan membahas terkait bagaimana cara meningkatkan pelanggan, bagaimana cara meningkatkan profit, yaitu adalah dengan teknik atau kita harus mengetahui istilah lead. Lead adalah calon pelanggan atau calon pembeli Anda. Lead dapat dibagi menjadi 3 jenis atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah cold lead atau lead yang dingin. Mereka adalah orang yang tidak mengetahui bila mana Anda berjualan sesuatu. Tahu aja kagak apalagi beli gitu ya. Nah, maka itu segala macam jurus yang digunakan oleh penjual toko, baik itu kuliner maupun produk, harus dapat menggait orang yang tidak tahu. Kita beri informasi supaya mereka menjadi tahu dan tertarik untuk membeli produk jasa kita. Kalau teknik secara offline, apa yang diutamakan adalah tempat, dan tempat. Makanya dari teknik marketing mix, teorinya abang-abang yang kuliah gitu ya, ada 4 hal yang utama, yaitu adalah produk harus sesuai kebutuhan konsumen, yang kedua harga masuk akal dan ada yang mau beli, ketiga adalah promosi, bagaimana cara kita menyampaikan produk toko kita dan janji-janji yang kita berikan, apa yang membedakan kita dengan kompetitor, apa yang Anda janjikan akan mereka dapatkan pada saat mereka membeli produk atau jasa kita. Dan yang terakhir adalah tempat. Hal ini bisa kita lihat pada zaman dahulu, orang-orang akan berjualan di pasar, di pasar malam, mall, karena pihak tempat tersebut menjual. Anda mengkontrak tempat, tidak hanya mengontrak atau membeli tempat itu, tapi Anda juga membeli traffic atau orang yang lalu lalang dari tempat itu. Bila mana sebuah tempat sangat dekat atau bahkan seberang gitu ya, cuma jalan nggak sampai 5 menit dari misalnya ruko-ruko, tempat banyak karyawan, nah tempat itu memiliki potensial market atau konsumen potensial yang besar, atau dapat kita sebut sebagai cold lead yang besar. Namun bila mana Anda, teman dan bunda, berjualan secara online di GoFood, di GrabFood, atau di ShopeeFood, ataupun di marketplace, maka proses pengiklanan bisa lewat sosial media ataupun dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kita bisa mengundang orang yang tidak mengetahui menjadi tahu. Maka di sini ada sedikit perpaduan atau interaksi atau tumpang tindih antara bagaimana cara menggait cold lead dan juga warm lead. Tipe yang kedua adalah warm lead, orang yang sudah mengetahui Anda adalah toko yang menjual ayam, aneka ayam gitu ya. Dari ayam penyet, ayam geprek, ayam Kentucky gitu ya, katsu-katsuan mungkin ya, dan aneka ayam yang lain gitu ya. Kecuali ayam tiren. Dan lokasi Anda masih masuk radar dari konsumen atau calon konsumen yang melihat iklan ataupun promosi Anda. Misalnya Anda mengatakan ada diskon, beli 1 gratis 1 khusus untuk 100 orang pada periode tanggal sekian sampai sekian, seperti itu. Di bawahnya ada kata-kata lagi, tenang, kehabisan kuota, masih banyak diskon yang lainnya, tinggal mampir aja gitu. Pokoknya mampir aja, pasti tidak kecewa, misalnya seperti itu. Pada warm lead, itu adalah orang yang sudah mengetahui Anda jualan apa, dan yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini yang menjadi faktor terpenting dari cold ke warm. Seseorang akan berpindah dari cold ke warm lead atau calon konsumen yang anget-anget gitu ya, udah diangetin, itu harus memiliki ketertarikan dengan apa yang Anda jual. Bila mana Anda menjual ayam kepada orang vegetarian, ya mereka tidak akan tertarik dengan promosi Anda, dengan toko Anda. Maka itu jangan capek-capeknya untuk mengevaluasi menu Anda, produk Anda, gambar produk Anda, promosi Anda, kepada siapa Anda berpromosi. Bila mana masih pemula dalam hal bisnis atau bisnis kuliner ataupun bisnis penjual produk dan jasa, silakan pilih produk dengan resiko yang rendah, yaitu adalah dengan nilai HPP yang rendah atau produk tersebut dapat tahan cukup lama gitu ya. Yap, Anda bisa mulai dari modal antara 100.000 sampai 200.000 saja. Pelajari caranya, pelajari pengalamannya, rasakan dan berproses gitu ya. Tidak ada orang jualan langsung laris cuan 10 kali lipat, itu hanya ada di negeri dongeng gitu ya, yang sering dibicarakan di sosial media, tapi kadang-kadang banyak bohongnya. Buktinya orang yang jualan misalnya mie ayam atau jualan makanan yang legendaris gitu ya, udah 10 turunan ya belum jadi sultan-sultan gitu ya, ngalahin artis-artis
yang ya masih muda-muda tapi uangnya sudah banyak juga gitu. Pada Warmlit ini Anda kembali lagi dapat menerapkan teknik beri diskon, promosi, gambar toko Anda. Nah, pada Warmlit ini sudah mulai terkait dengan toko gitu ya. Bisa saja Anda berjualan misalnya kuliner di aplikasi, maka orang yang melihat foto di aplikasi, foto makanan di aplikasi tersebut harus menimbulkan rasa pengen tahu, pengen nyoba, kelihatannya enak makanannya gitu ya, ngilerin, maka ada kemungkinan orang tersebut akan mengecek toko Anda, dan bila mana tertarik dengan menu yang lain mungkin bisa menjadi pembeli atau bahkan mungkin jadi pelanggan tetap Anda. Dan yang terakhir adalah hot lead. Hot lead adalah orang yang sudah mengetahui apa produk atau jasa yang Anda jual atau tahu toko Anda. Jadi mereka sudah mengeklik atau datang ke toko Anda. Orang yang seperti ini biasanya adalah calon konsumen yang 80% akan membeli minimal satu produk untuk icip-icip. Nah, kalau sudah pada tahap hot lead, apa yang Anda lakukan adalah bagaimana Anda melakukan service, kecepatan dan ketepatan, quality control, rasanya kalau makanan gitu ya. Jadi intinya produknya itu juga harus berkualitas. Jangan hanya jualan omong doang, jualan janji doang, tapi kenyataannya song. Nah, dari hot lead, konsumen yang puas bisa jadi menjadi hot lead terus. Tapi kalau mereka lama-lama bosan, ya bisa turun menjadi warm. Tapi kalau mereka kecewa atau memang tidak cocok saja dengan keinginan mereka, atau mereka menganggap terlalu mahal, atau mereka sudah memiliki jagoan atau pujaan hati dalam hal makanan atau produk dan jasa yang sama atau mirip dengan Anda, ya bisa saja brand Anda akan dilupakan dan menjadi cold lead kembali. Jadi memang salah satu kunci utama dalam sukses berbisnis adalah melakukan promosi dan inovasi, bukan hanya produk saja ya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan, menginformasikan, entah itu diskon ataupun branding produk Anda. Branding tidak melulu berhubungan dengan uang, harga. Bisa saja tentang value, bisa saja tentang bagaimana Anda menyajikan hidangan ataupun gambar ataupun video yang dapat menarik dan dapat tune in dengan vibe dari para calon konsumen, bahkan mungkin saja pelanggan Anda sendiri. Jangan lupa, bila mana Anda sudah memiliki pelanggan yang banyak, harus dijaga. Jaga kualitas dan tingkatkan kualitas bila perlu. Dan yang terakhir adalah, kalau bisa miliki margin yang sehat supaya Anda berbisnis juga dapat melayani dengan sepenuh hati, berbakti, dan menjadi berkat untuk sesama. Saling berbagi, saling memberi, sama-sama mendapat manfaat dan kebaikan. Sampai sini dulu, teman dan bunda. Kiranya materi hari ini dapat memberikan wawasan atau dapat merefresh kegalauan bila mana kita sudah berbisnis kok belum sukses-sukses, atau berbisnis kok gitu-gitu aja. Ya mungkin kita harus sedikit memutar otak atau sedikit ya ngulet-ngulet sama pemanasan, perenggangan, senam-senam dikit gitu ya, supaya kita bisa refresh kembali dan memberikan inovasi dalam hal produk maupun cara kita berpromosi. Sampai sini dulu, silakan like, komen, dan subscribe bila mana informasi yang saya berikan termasuk informasi yang bermanfaat dan berguna bagi teman dan bunda sekalian.